Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Selamat pagi Ananda kelas 5. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Wah, kembali bertemu nih dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum belajar, yuk sarapan terlebih dahulu, siapkan peralatan untuk belajarnya, dan jangan lupa berdoa. Baik, sambil melihat video ini, boleh sambil dilihat buku pengetahuan umum halaman 91. Nah, materi kita untuk pagi hari ini adalah bab 1, penggunaan bahasa Inggris yang sering ditemui di berbagai tempat di sekitar kita. Maksudnya apa sih Pak Fahad? Aku tidak ngerti. Nah, maksud dari bab 1 ini adalah penggunaan bahasa Inggris yang sering ada di tanda-tanda atau rambu-rambu yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari tanda-tanda atau rambu-rambu peringatan yang sering ada di sekitar kita dan biasanya ada yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi biar kita tidak bingung melihat tulisan tersebut dan nanti malah salah melakukan yang harusnya tidak dilakukan, ya. Jadi kita akan belajar tanda-tanda atau peringatan yang sering ada di sekitar kita yang menggunakan bahasa Inggris. Yuk, kita mulai dari contoh yang pertama. Yang pertama ada warning. Ikutin Pak Fahad. Warning. Lagi. Warning. Lagi. Warning. Nah, warning artinya adalah peringatan. Biasanya tanda warning ini dilengkapi dengan segitiga merah dan ada tanda seru di tengahnya. Artinya apa? Artinya bisa jadi di tempat yang ada tulisan warningnya seperti ini, itu adalah tempat yang berbahaya dan kita harus hati-hati ketika memasuki tempat tersebut. Atau misalkan benda yang berbahaya dan kita harus berhati-hati ketika memegang benda tersebut. Contohnya misalkan di tempat listrik. Nah, kan suka tuh ada tulisan warningnya. Nah, harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati nanti tersetrum, ya, seperti itu. Jadi, tulisan warning ini biasanya memperingatkan kita akan adanya bahaya yang bisa mencelakai kita. Selanjutnya ada notice. Yuk ikutin Pak Fahad. Notice. Lagi. Notice. Lagi. Notice. Nah, notice artinya adalah pengumuman. Biasanya tulisan notice ini ada di tempat-tempat umum, misalkan masjid atau sekolah, ya. Dan notice ini fungsinya untuk memberi petunjuk atau arahan yang harus kita lakukan. Contoh misalkan, kalau di sekolah notice-nya itu murid tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Atau misalkan kalau di masjid notice-nya itu matikan HP ketika waktu sholat. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya untuk memberi petunjuk atau arahan. Nah, selanjutnya ada danger. Yuk kita Fahad. Danger. Lagi. Danger. Lagi. Danger. Nah, danger artinya adalah bahaya. Nah, biasanya tanda ini memakai gambar tengkorak. Ya. Karena menunjukkan saking berbahayanya tempat atau suatu benda, ya. Contoh misalkan kalau di sungai yang banyak buaya, itu biasanya ada tulisan danger, ya, bahaya, gak boleh berenang. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di laut ada ikan hiu atau misalkan ada arus yang sangat kuat yang bisa membawa kita ke tengah laut, biasanya ada tulisan danger. Karena kalau kita melanggar, ancamannya atau taruhannya adalah nyawa
kita. Jadi kalau ada tulisan danger ya, terus ada gambar tengkoraknya, kita harus menjauhi ya, harus menjauhi. Nah, selanjutnya ada caution, wait, floor. Yuk, ikutin Mbak Fahad. Caution, wait, floor. Lagi. Caution, wait, floor. Lagi. Caution, wait, floor. Caution artinya hati-hati. Wet artinya basah, floor artinya lantai. Jadi hati-hati lantai basah. Biasanya ini suka ada di tempat umum ya, yang ada keramiknya. Terus kalau sedang dipel biasanya disimpan papan ini, papan tanda ini. Jadi nanti orang-orang yang lewat itu dia akan membaca ini dan tahu kalau misalkan lantai yang sedang dia injak itu basah. Nah, jadi dia akan berhati-hati seperti itu. Selanjutnya ada stop artinya berhenti. Stop artinya berhenti. Stop artinya berhenti. Nah, jika kalian nanti di jalan sedang mengendarai kendaraan dan melihat tanda seperti ini dengan tulisan stop, maka kalian harus menghentikan kendaraan kalian. Selanjutnya ada do not enter. Yuk ikutin Pak Fahad. Do not enter. Lagi. Do not enter. Artinya do not dilarang, enter masuk. Jadi biasanya ini ada di tempat-tempat yang hanya boleh dimasuki oleh beberapa orang saja ya, tidak untuk dimasuki oleh semua orang. Misalkan kalau di toko suka ada tulisan seperti ini, do not enter, misalkan dilarang masuk. Nah, seperti itu. Kalau melihat tanda seperti ini, jangan coba-coba kita untuk masuk ya, seperti itu. Selanjutnya, no smoking. No smoking. No smoking. Artinya dilarang merokok. Biasanya tulisan ini sering ada di berbagai tempat atau fasilitas umum. Contohnya di masjid, di musola, di SPBU, terus di bis, terus juga di kereta, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, no photography. No photography. No photography. No photography. Nah, no photography ini artinya adalah dilarang memotret atau memfoto. Biasanya larangan ini sering ditemui di berbagai tempat yang penuh dengan rahasia. Atau misalkan yang punya tempat tersebut tidak ingin tempatnya diketahui oleh orang banyak. Contoh misalkan ada beberapa museum ya di kita atau di luar negeri yang itu tidak boleh kita memfoto tempat tersebut ya. Kita hanya boleh berkunjung tapi tidak boleh memfoto ya, seperti itu. Selanjutnya, no swimming. No swimming. No swimming. No swimming. Artinya dilarang berenang. Biasanya tulisan ini sering ada di pantai atau di sungai. Maksudnya pantai yang arusnya sangat deras dan biasanya pantai yang terumbu karangnya banyak dan tajam-tajam. Atau misalkan di sungai yang banyak buayanya ya. Terutama sungai-sungai yang dekat arahnya dengan laut. Biasanya sering ada tulisan no swimming, gak boleh berenang. Karena kalau berenang kita bisa berhadapan dengan bahaya. Nah, terakhir, warning, do not feed the animals. Lagi, warning, do not feed the animals. Lagi, warning,
Do not feed the animals. Artinya, peringatan, dilarang memberi makan hewan. Ya, biasanya ada gambar tangan lagi ngasih makan hewan terus dicoret. Nah, apa artinya? Artinya kita tidak boleh memberi makan hewan. Biasanya ini ada di kebun binatang. Kenapa kita tidak boleh memberi makan hewan? Karena biasanya kalau kita sering memberi makan hewan, ya, nanti hewannya bisa jadi keracunan makanan. Bisa jadi nanti hewannya sakit perut. Atau misalkan di tempat wisata sering ada misalkan hewan-hewan liar yang ada tulisannya di sana tidak boleh memberi makan hewan atau do not feed the animals. Karena nanti hewannya malah jadi ketergantungan dengan apa yang diberikan oleh manusia, ya, seperti itu. Baik, setelah menyimak video ini, tugasan Anda selanjutnya adalah berlatih cara melafalkannya dan menghafalkan beberapa penggunaan bahasa Inggris yang sering ditemui di berbagai tempat di sekitar kita sebagaimana telah dicontohkan di video ini minimal 5, ya. Minimal 5 penggunaan bahasa Inggris yang ada di berbagai tempat, ya, yang ada di buku ini. Nah, setelah hafal, coba kirimkan hafalannya ke WhatsApp Pak Fahad dalam bentuk audio voice note. Gimana? Mudah kan? Nah, sok jangan lupa disimak videonya, jangan lupa berlatih, terus menghafal dan dikerjakan tugasnya ya. Insya Allah mudah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.